Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, peserta didik, peserta masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SMK Negeri 3 Tuban tahun pelajaran 2020-2021. Pertama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan kegiatan MPLS walaupun dalam bentuk daring atau online. Kedua kalinya selawat serta salam selalu kami aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, peserta MPLS SMK Negeri Tuban memasuki tahun pelajaran 2020-2021 SMK Negeri Tuban menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari. Nanti dimulai pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sampai hari Jumat 17 Juli 2020. Kegiatan ini dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sucipto SPD. Anak sekalian, dalam kegiatan MPLS kali ini diikuti 432 siswa dari 7 kompetensi keahlian, yaitu rekayasa perangkat lunak atau RPL, teknik pemesinan atau TPM, teknik kendaraan ringan atau TKR, teknik kimia atau KI, teknik analisis pengujian laboratorium atau APL, teknik pendingin dan tata udara atau TPTU, dan tata buka atau TPU. Anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan peserta MPLS, pertama kami ucapkan selamat datang kepada seluruh siswa peserta MPLS SMK Negeri Tuban yang sudah diterima menjadi keluarga besar SMK Negeri Tuban setelah dinyatakan lolos seleksi. Ini yang pertama. Yang kedua yang kami ingin sampaikan yaitu selamat bergabung untuk mengikuti kegiatan MPLS SMK Negeri Tuban tahun pelajaran 2020-2021 dengan menggunakan daring yaitu online. Ini dilakukan karena pada saat ini penyebaran coronavirus disease 19 atau COVID-19 atau COVID-19 ini masih belum menunjukkan perkembangan yang membaik, belum normal. Maka dari itu pelaksanaan kegiatan MPLS pada kesempatan hari ini dilakukan beda dengan tahun-tahun yang lalu. Kita sekarang justru memasuki babak baru yaitu new normal. Mari kita dalam keseharian saling menjaga diri, selalu mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, physical distancing, cuci tangan, dan selalu memakai masker supaya kita terhindar dari penyebaran virus corona. Anak sekalian peserta MPLS juruan atau sekolah vokasi, tentu saja harapan kalian nanti begitu lulus, nanti kalian akan punya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan, apalagi bisa bekerja di perusahaan yang besar. Walaupun pada hakikatnya setelah lulus nanti kamu bisa punya kesempatan untuk BMB. Apa BMB itu? Yaitu B-nya yaitu bekerja, nanti lulus bisa bekerja. Itu B-nya. M-nya yaitu bisa melanjutkan. Jadi tidak menutup kemungkinan begitu nanti kalian lulus bisa melanjutkan untuk kuliah. Dan W-nya begitu nanti kalian lulus karena kalian di sekolah kejuruan tentu saja punya keterampilan, tentu saja kalian punya kesempatan untuk berwirausaha. Sehingga BMW bekerja, melanjutkan, dan W-nya wirausaha. Dan bagi siswa yang setelah lulus ingin bekerja di perusahaan, tentu saja harus punya berbagai macam wawasan dan skill nanti untuk bekal di saat
kalian nanti bekerja di perusahaan tersebut. Salah satunya yaitu bekal yang kalian dapatkan yaitu budaya kerja. Sekali lagi, budaya kerja. Karena budaya kerja, kebutuhan budaya kerja hendaknya harus sesuai dengan standar industri. Ini yang penting, yang harus nanti diajarkan di sekolah, harus match, harus sesuai dengan yang ada di perusahaan atau di dunia usaha atau dunia industri. Sehingga lulusan nanti yang diharapkan nanti harus sudah siap untuk memasuki dunia industri dan siap untuk menghadapi ketatnya persaingan di dunia kerja di era global saat ini. Anak sekalian, di dalam proses belajar mengajar dibenarkan terus-menerus, khususnya di Semarang Tuban dan sekolah yang lain, tentu saja akan diajarkan baik itu keterampilannya, kemampuannya sesuai dengan jurusan di tempat workshop atau bengkel atau bisa dikatakan di tempat praktek. Jadi tiap jurusan nanti kalian akan diperkenalkan, kalian akan belajar, akan berlatih di workshop, ada tempat-tempatnya. Jadi nanti di RPL nanti juga ada tempat workshopnya, nanti di labnya ada, nanti kalian di TPM nanti juga ada di bengkelnya, bengkel las juga disiapkan di sana. Bagi mereka yang TKR di otomotif nanti juga ada bengkel kendaraan nanti di sana sudah siap. PPTU juga ada tempat prakteknya, ada workshopnya. Kimia juga ada labnya nanti di Semarang Tuban. Dan juga di yang mengambil jurusan tata boga, jangan khawatir, di sana juga ada tempat workshop untuk bagaimana cara menyajikan maupun memasak. Dan anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, untuk membekali hard skill dan soft skill, jadi di perusahaan itu nanti yang kita butuhkan yaitu hard skill dan soft skill. Hard skill itu apa? Yaitu keterampilan. Soft skill itu apa? Ada beberapa soft skill yang harus dikuasai, yang harus dipunyai oleh pekerja, sehingga di sekolah sejak dini sudah diperkenalkan soft skill. Karena soft skill itu nanti akan menentukan bahkan 70% di perusahaan nanti. Dan pengembangan soft skill itu nanti diwujudkan dalam pengembangan budaya industri di sekolah, dimulai dari peningkatan wawasan tentang kondisi perusahaan, itu diperkenalkan di sekolah sebagai miniatur perusahaan, sehingga sudah diperkenalkan situ, sehingga nanti di perusahaan tidak kaget lagi. Dan juga diperkenalkan jalur hijau atau jalur yang ada di perusahaan itu hendaknya ada di sekolah. Nanti akan kami tunjukkan videonya di Semarang Tuban, itu nanti juga ada jalur khusus, jalur yang untuk jalan kaki juga ada, jalur untuk kendaraan juga ada, sehingga nanti kita sudah terbiasa tertib dari awal. Bahkan dari masuk gerbang sekolah itu budaya industri hari ini sudah secara tidak langsung itu sudah kalian praktekkan di sekolah. Jadi yang perlu dimiliki siswa soft skill yaitu yang pertama yaitu kemauan untuk belajar. Ini penting sekali. Yang penting itu ada kemauan. Sesulit apapun kalau kalian nanti ada kemauan pasti bisa. Ada kemauan untuk belajar walaupun itu bukan background kamu. Kalau kamu belajar bukan jurusan kamu, kalau kamu mau belajar tentu saja pada akhirnya pasti itu bisa. Intinya apa? Yaitu kemampuan untuk belajar. Yang kedua,
soft skill yang harus kalian punyai yaitu kepemimpinan. Di SMA Negeri Tuban banyak ekstrakurikuler maupun kegiatan-kegiatan yang menunjang, yang melatih kalian untuk menjadi pemimpin. Pemimpin tidak datang dengan serta-merta. Pemimpin harus dilatih sejak dini dan itu harus dibiasakan. Walaupun itu pemimpin yang sekecil apapun, tidak usah khawatir, banyak kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri Tuban yang nanti bisa kalian ikuti untuk menjadi bekal tambahan kepemimpinan kamu. Jadi itu manfaatkan, silakan untuk dimanfaatkan. Begitu nanti kalian disarankan, didata untuk ikut, langsung ikut saja, karena itu akan membantu mental kalian untuk menambah potensi amunisi kalian. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya yaitu attitude atau sikap. Ini sangat penting sekali. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa attitude atau sikap itu menduduki ranking bahkan 70%. Kalau kemampuan itu bisa dilatih. Tidak lama, 2 bulan 3 bulan bisa dilatih, bisa. Tapi untuk attitude tidak bisa seperti itu. Bahkan lama sekali untuk membangunnya. Maka dari itu mulai sejak MPLS, sejak kalian nanti masuk, kalau nanti kalau ini sudah normal, begitu kalian masuk itu sikap-sikap atau perilaku sikap yang baik harus sudah kalian tunjukkan dan nanti akan diberlakukan di SMK Negeri Tuban. Nanti ada videonya, bahkan mulai dari masuk bagaimana sikap, karena nanti ada pembiasaan, ada Bapak Ibu guru yang menyapa kalian di gerbang. Jadi nanti pembiasaan hormat kepada orang tua, hormat kepada guru itu juga diberlakukan atau dilatih. Jadi nanti bersalaman di gerbang itu sudah menjadi pembiasaan di SMK Negeri Tuban. Dan juga sikap hormat terhadap Bapak Ibu guru, disiplin, datang tepat waktu. Ini merupakan sikap bertanggung jawab, konsekuen. Ini dilatih di SMA Negeri Tuban. Yang berikutnya yaitu manajemen waktu. Ini kalian juga harus terlatih manajemen waktu dimanapun. Memanage waktu ini dimanapun juga diperlukan, tidak hanya di dunia usaha, di sekolah pun, bahkan di sekolah kita nanti masuknya bahkan jam 6.50. Artinya apa? Jam 6 itu paling tidak kalian harus sudah mulai persiapan dari rumah, apalagi rumahnya agak jauh. Maka dari itu memanage waktu, mengatur waktu ini sangat penting. Apalagi nanti di saat magang, nanti juga kalian akan ada jadwal magang. Di jadwal magang pun, apalagi di perusahaan, itu juga waktu itu juga harus diperhatikan. Apalagi nanti soal bidang bekerja. Yang berikutnya yaitu di soft skill itu juga salah satunya yaitu punya kreativitas, harus kreatif. Ini menunjukkan pembeda dari si A dan si B, orang satu dan orang lainnya itu nanti pembedanya kadang-kadang di kreativitas mereka. Di saat mereka punya kreativitas lebih, dia akan menonjol dan dia akan bisa menyisihkan rival-rivalnya, teman-temannya. Ini sangat penting. Maka dari itu kreativitas di SMA Negeri Tuban juga banyak sekali ekstra-ekstra. Silakan kalian ikuti sehingga nanti kalian punya berbagai macam talenta nanti yang bisa kalian punyai. Yang berikutnya yaitu gigih. Jangan cepat putus asa. Ini bagian dari soft skill kalian. Begitu ada pekerjaan yang agak sulit sedikit, kalian sudah putus asa, sudah menggerutu,
sudah merasa tidak bisa, usahakan harus pantang menyerah. Jangan cepat putus asa. Apapun yang kalian lakukan. Yang terakhir yaitu dalam segala hal ini tidak kalah pentingnya, ini justru juga sangat penting, yaitu komunikasi. Punya kemampuan bagus, punya skill bagus, tapi komunikasinya itu kurang atau jelek, ini akan berpengaruh terhadap performa penampilan, bahkan di saat persaingan pun nanti akan tersisih. Maka dari itu silakan nanti setelah kalian jadi siswa SMA Tuban, komunikasi terus dibangun dan dilatih, dan latihannya setiap hari, bisa di dalam kelas, apalagi di dalam kelas silakan, jangan jadi pasif tapi harus aktif, selalu berlatih berbicara dan berlatih berbicara di depan umum, dan selalu ada tugas-tugas dari Bapak Ibu guru, jangan bilang tidak. Apapun tugas dari Bapak Ibu guru pasti itu positif dan harus kalian bilang iya dan laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Saya yakin pasti komunikasi kalian lebih bagus nanti, latihan berbicara di depan umum, begitu admin. Sedangkan tadi kita bicara soft skill, sekarang kita bicara hard skill. Hard skill ini mudah sekali, yaitu kemampuan, keterampilan, bisa dipelajari jangka 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, sesuatu yang bisa dilihat bisa kalian pelajari, dan saya yakin kalian bisa mencapai target yang hard skill. Tapi kalau soft skill memang butuh waktu. Jadi di hard skillnya di sekolah kita juga ada, tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa jurusan, sehingga di sana kalian akan dilatih kemampuan, keterampilan kalian. Di samping itu juga akan kami paparkan beberapa sikap kerja atau budaya kerja yang berstandar industri. Yang pertama yaitu work habit atau kebiasaan kerja. Yang dimaksud kebiasaan kerja itu gimana? Kebiasaan kerja tentu saja kebiasaan kerja yang baik. Datang tepat waktu, waktunya bekerja, saat istirahat, saat istirahatnya, waktu istirahat saatnya pulang juga pulang, saatnya serius, saatnya nyantai, jangan malah terbalik. Kedua, basic mentality bagus, tidak cengeng, tidak anak mama, gitu ya, tidak cengeng, diperintah seperti itu sudah ogah-ogah, sudah menolak, agak berat sedikit sudah mengeluh. Ini tidak mempunyai basic mental yang bagus. Di sekolah nanti, di MPLS nanti kalian akan digembleng, akan dilatih bagaimana untuk membangkitkan mental kalian supaya nanti kalian kokoh, sehingga nanti tidak cengeng, menjadi insan yang kuat, cerdas dan kuat. Itu yang diharapkan. Berikutnya yaitu 5R. Ini sering diberlakukan, baik itu nanti di ruang workshop, di ruang praktek, maupun nanti di tempat kerja kalian, nanti di saat magang maupun di tempat kerja. Pasti itu. Ini ada 5R, yaitu ringkas. Semua pekerjaan harus ringkas. Yang pertama, yang kedua rapi. Sebelum dan sesudah ini alat-alat harus keadaan rapi. Yang ketiga harus resik. Sebelum resik, setelah selesai kondisi harus resik lagi. Jangan awal resik, setelah selesai
kotor semua. Ini bukan bukan budaya kerja. Yang berikutnya R yang keempat yaitu rawat. Alat-alat yang ada di bengkel, alat-alat yang ada di lab, alat-alat yang ada di tempat praktek, ini harus selalu dirawat. Siapa lagi kalau bukan kalian yang merawat? Harus dirawat. Yang terakhir yaitu rajin. Harus rajin memang. Baik itu dari segi orangnya sendiri rajin maupun hasilnya itu kelihatan rajin gitu, rapi rajin. Yaitu proses perubahan sikap dengan menerapkan penataan dan kebersihan di tempat kerja atau tempat workshop. Yang keempat yaitu KJT, ya, K itu kikin, itu baya, Y-nya itu yosi, itu juga, T-nya itu training, itu latihan, yaitu tindakan keselamatan dalam bekerja. Ini nanti akan kalian dapatkan di perusahaan, apalagi SMA Tuban ini sudah bekerja sama dengan perusahaan Jepang. Itu kan sebenarnya bahasa Jepang gitu. Kikin, yohi itu bahasa Jepang. Jadi kebetulan SMA Tuban ini kerjasama dengan perusahaan Jepang yang berada di Pasuruan, yaitu PT Yamaha Musik dan Yamaha Elektronik. Itu sebelum kalian bekerja itu nanti ada pembekalan, namanya kalau di YMPI berarti kelas YMPI itu ada pembekalan. Pembekalan apa? Pembekalan pengetahuan soft skill, yaitu antara ini. Kalian harus hafal dan bahkan nanti di sana harus memperlakukan ini, menggunakan ini, yaitu KJT, K bikin, baya, Y itu yosi, atau juga training itu latihan. Jadi apa yang dimaksud KJT, yaitu tindakan keselamatan dalam bekerja. Jadi kalian harus bisa menduga-duga melakukan pekerjaan ini kira-kira resikonya itu apa, yang menjadikan selamat itu apa, sehingga kamu harus sudah siap-siap, tidak sembrono, mengantisipasi kalau berkendaraan tidak pakai helm ini resikonya apa. Kalau kalian di tempat kerja tidak pakai sarung tangan, resikonya apa? Ini kalian harus tahu. Maka dari itu harus tahu tentang resiko. Yang berikutnya, yang kelima yaitu APD. Apa APD itu? A itu alat, P-nya pelindung diri. Alat pelindung diri. Di saat kalian nanti praktek maupun magang maupun bekerja, alat pelindung diri itu wajib digunakan. Ini budaya kerja dan harus memakai. Nanti kalian di praktek di pemesinan misalkan, itu nanti di saat kalian mengelas itu kalian juga harus memakai kacamata dan harus memakai glove, harus sarung tangan. Ini yang harus diterapkan. Yang keenam yaitu JI atau job instruction atau instruksi kerja. Jadi tata cara SOP atau standar operational procedure, ini SOP, atau JI job instruction. Ini yaitu standar pedoman pokok dalam bekerja yang merupakan aturan secara tertulis untuk menjalankan pekerjaan. Jadi standar operasional, tata caranya itu setiap perusahaan, setiap bengkel itu punya SOP, standar operasionalnya sendiri, dan itu biasanya ditempel. Yang bagus itu ditempel sehingga semua pekerja, semua siswa, semua anak magang tahu apa yang akan dilakukan. Yang berikutnya yaitu KCC. Apa KCC itu? Quality Control Cycle atau GKM, gugus kendali mutu. Ini juga harus diberlakukan, atau sistem pengawasan dan evaluasi dalam kerja. Jadi kalau nanti kalian di tempat praktek, otomatis yang jadi pengendali
dan pengawas otomatis Bapak Ibu guru yang mengajar kalian. Ada lagi nih, ini juga yang ke-9 yaitu Horensu, Hogoku atau melapor, Renanfu menghubungi, Sodan meminta nasihat. Artinya apa? Yaitu prosedur kerja dan setiap pekerjaan yang diberikan atasan. Jadi kalian akan mendapatkan beban tugas, dan beban tugas itu yang memberikan atasan kalian. Itu namanya Horensu, tugas yang diberikan atasan. Yang ke-10 yaitu Kaizen. K itu perubahan, Y itu baik, yaitu harapan atau tujuan kerja yang baik. Jadi melakukan kegiatan, melakukan perubahan, dan perubahan itu menjadi yang lebih baik. Jadi nanti kalau kalian nanti pada saat rekrutmen kerja, apalagi rekrutmen kerja di YMPI, itu kalian nanti akan dapat materi pembekalan. Sebelumnya pembekalan nanti kamu akan mengenal kaitan dengan Kaizen. Dan nanti di perusahaan pun nanti akan ada sudah terbiasa dengan istilah-istilah Kaizen nanti. Kebetulan kami sudah kerjasama dengan YMPI. Kata-kata Kaizen nanti saat kalian nanti diterima rekrutmen YMPI, kamu akan mengenal istilah Kaizen ini. Anak sekalian yang saya banggakan dan saya cintai, berikutnya yang ingin kami sampaikan yaitu dalam program budaya industri diperlukan karena ada tuntutan industri terhadap mutu lulusan SMK yang tentu saja berkompetensi baik dari aspek hard skill maupun soft skill. Sehingga gimana? Sehingga pada akhirnya situasi industri itu akan terbangun rapi di sekolah. Jadi di sekolah ini penerapan hard skill dan soft skill harus seimbang dan harus mengacu pada industri, sehingga budaya yang ada di industri dan budaya yang ada di sekolah itu sama. Jadi SMK Rakyat Tuban, program sekolah di SMK Rakyat Tuban ini di samping melakukan kerjasama dengan industri ya nanti ya, juga siswanya nanti, kalian nanti akan diikutkan, harus mengikuti. Yang pertama di kelas 10 nanti ada kegiatan yaitu kunjungan industri. Ini kenapa kelas 10? Karena nanti kelas 10 ini sifatnya hanya pengenalan di dunia industri. Yang dikenakan apa? Yaitu nanti kalian akan beritahu kaitannya, kalian akan mendapatkan kaitannya dengan budaya yang ada di industri, tahu betul bisa berkunjung secara fisik perusahaan tersebut, tahu produknya, dan nanti akan dijelaskan oleh pihak perusahaan pola kerja, bagaimana cara memproduksi dan bagaimana pola kerja dan budaya kerja yang ada di perusahaan. Maka dari itu ini merupakan program sekolah yang harus siswa ikuti, dan ini dirancang di tahun pertama. Dan untuk tahun kedua, bagaimana dengan kelas 11? Kelas 11 setelah nanti kelas 10 kalian mendapatkan pengalaman berkunjung ke industri, tahun ke-11 di samping kalian kaitan dengan skill, keterampilan kalian sudah mumpuni, kalian dikirim nanti dimagangkan di tempat praktek di perusahaan, baik itu perusahaan yang ada di dalam kota, di dalam Tuban maupun di luar. Maka dari itu nanti siapa saja dari kalian yang mendapat, baik itu mendapat tugas atau mendapat plot untuk magang dimanapun harus diikuti, tidak
minta request ke Bapak Ibu guru, tidak minta harus di dalam kota saja. Apapun nanti yang disarankan atau ditunjuk, siapapun yang ditunjuk untuk melakukan magang, baik itu di dalam kota maupun di luar kota, hendaknya tetap diikuti. Jangan karena untuk magang ini, tempat magang tidak mencukupi kalau hanya di dalam kota Tuban dan sekitarnya. Ada beberapa kompetensi khusus, ada jurusan khusus yang memang harus magang di luar kota. Maka dari itu mulai sekarang silakan komunikasi dengan orang tua, karena kalian ini sudah berkomitmen masuk di SMK, tentu saja konsekuensinya nanti juga ada kunjungan industri, ada magangnya tidak hanya di dalam kota, tapi juga ada di luar kota. Ini sebagai konsekuensi. Ini untuk kelas 11. Bagaimana untuk yang kelas 12? Kelas 12 nanti setelah kalian kelas 10 itu diperkenalkan berkunjung ke industri, kelas 11 praktek di pemagangan di perusahaan, dan kelas 12 kalian ada kegiatan perekrutan di perusahaan. Jadi kenal perusahaan, langsung praktek, setelah praktek langsung daftar atau menjadi calon atau rekrut di perusahaan, menjadi calon karyawan di perusahaan. Ini di kelas 12. Ini untuk melatih ya, apalagi di saat pandemi sekarang ini, mulai masuk gerbang ini sudah dicek pakai termogan, ada temperaturnya, dan masuk gerbang tentu saja yang pakai sepeda motor tentu saja sepeda motornya tidak dinaiki, dan bagi yang langsung masuk ke parkir itu, dan bagi yang jalan kaki, coba lihat itu, itu ada jalan kaki, ada yang sepeda motor, ini tidak boleh dinaiki, ini tata-tata seperti itu, dan di sebelah kanan itu ada anak yang jalan, itu memang budaya seperti di budaya industri. Itu trek untuk memang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Itu masuk parkir, itu akan kalian lakukan setiap hari, setiap kalian masuk sekolah. Kami tunjukkan alumni. Ini kebanggaan anak Tuban. Setelah kalian nanti mengikuti pelajaran 3 tahun, bahkan sebelum sampai lulus, ada banyak rekrutmen yang dilakukan. Ya, ini salah satu alumni SMK Tuban yang diterima di PT PAMA Persaja. Ini luar biasa sekali ini. Nah, dari itu kalian pun nanti bisa mengikuti jejak emas kalian ini. Nah, ini cerianya yang tadi memang di saat ini yang kerja di MPI. Ya, demikian anak sekalian yang bisa kami sampaikan untuk materi pembekalan MPLS dengan materi budaya kerja industri. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, salam sukses untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.